Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Sabtu dalam pekan biasa yang ke-11. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan keluarga, penuh sukacita menyambut anugerah hari yang baru dan menjalani seluruh aktivitas hari ini dalam kasih dan kuasa Tuhan. Untuk itu mari kita melandaskan segala sesuatunya, seluruh peristiwa dan pengalaman hari ini pada kehendak Allah melalui sabdanya yang akan kita dengar dan kita renungkan. Bacaan Injil dan renungan akan disampaikan oleh Pastor Galuh Arjanto, CICM, misionaris muda dari Tarekat CICM yang sedang berkarya di Paroki Kakogawa, Keuskupan Agung Osaka, Jepang. Mari saudara-saudari kita dengarkan permenungannya. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020. Hari biasa pekan ke-11. Dan kembali pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Dan setelah itu kita akan mencoba untuk merefleksikan pesan yang bisa kita renungkan bersama-sama untuk bacaan hari ini. Saya akan bacakan Injil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Setelah hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, ada satu hal yang menurut saya menjadi poin yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja ketika kita ingin mendalami bacaan Injil hari ini. Poin yang saya maksudkan itu adalah tentang iman yang bertumbuh dalam keheningan. Mari kita coba refleksikan bersama-sama. Bunda Maria dan Santo Yosef tentu dilanda kecemasan setelah mengetahui bahwa Yesus hilang dari tengah-tengah mereka selama kurang lebih 3 atau 4 hari. Dan belum hilang rasa lelah mereka setelah berhari-hari mencari Yesus dan kemudian menemukannya. Mereka pun dikejutkan dengan jawaban Yesus yang saya kira tidak pernah mereka duga untuk terlontar dari mulut Yesus kecil saat itu. "Mengapa kamu mencari aku?" Seperti yang kita tahu, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah, tempat di mana Yesus ingin terus berdiam,
sembari tentu mempersiapkan dirinya untuk misinya. Dan Bunda Maria pun tentu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi peristiwa yang telah dinubuatkan oleh malaikat Gabriel dan juga kemudian Simeon yang mengatakan, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Sebagai catatan kecil, nubuat yang disampaikan oleh Simeon ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah 12 tahun yang lalu itu terjadi di tempat yang sama, yakni di Bait Allah, tempat di mana Yesus ditemukan oleh orang tuanya. Melalui peristiwa ini, di Bait Allah ini, saya meyakini bahwa Yesus pun sedang membantu Maria untuk memahami tentang rencana Allah dalam hidupnya. Meskipun mungkin diliputi dengan banyak hal yang belum bisa dipahami, namun menarik untuk menyimak bagaimana Bunda Maria menyikapi hal ini, yakni dengan dia menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dengan kata lain, meskipun belum bisa memahami sepenuhnya akan nubuat tentang Yesus dan perkataan Yesus sendiri, namun Bunda Maria mencoba untuk mengolah perasaan dan semua pertanyaan-pertanyaan itu di dalam hatinya, dalam keheningan hatinya. Keheningan hati Bunda Maria dalam hal ini tentu tidak bisa kita artikan sebagai sikap hening atau diam yang pasif, tidak melakukan apa-apa. Tetapi sebaliknya, kediaman atau keheningan hati Maria dalam mencerna peristiwa-peristiwa dalam hidupnya menjadikan iman Maria terus bertumbuh, bahkan bertumbuh dengan teguhnya. Imannya itu begitu teguh hingga memampukan dia untuk tetap berdiri, menyaksikan bagaimana anaknya harus disiksa, disalibkan, dan bahkan dibunuh di depan mata kepalanya sendiri sebagai bagian dari pemenuhan akan nubuat yang telah disampaikan kepadanya. Dengan kata lain, iman Bunda Maria bertumbuh dalam keheningan hatinya. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya teringat dengan perkataan dari Santa Teresa dari Kalkuta yang membahasakan tentang makna keheningan ini dengan sangat sederhana, namun begitu mendalam menurut saya. Beliau berkata, kita perlu mencari Allah, namun kita tidak akan pernah menemukannya dalam keresahan atau kegelisahan. Allah itu bersahabat dengan keheningan. Perhatikanlah bagaimana alam, pohon-pohon, bunga-bunga dan rumput, mereka bertumbuh dalam keheningan. Lihatlah pula bintang-bintang, bulan dan matahari, dan perhatikan bagaimana mereka bergerak dalam keheningan. Kita pun membutuhkan keheningan untuk bisa menyentuh jiwa kita yang terdalam. Dan saya tambahkan sedikit, karena di bagian jiwa yang terdalam itulah Allah berdiam. Maka saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin saat ini kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, di tengah-tengah kesibukan kita dan hiruk pikuknya zaman sekarang ini, kira-kira kapan terakhir kali kita menyiapkan waktu kita untuk sejenak masuk dalam keheningan hati kita? Keheningan di mana hanya akan ada diri kita sendiri dan Allah yang selalu menantikan kita. Semoga hari ini dan juga hari-hari ke depannya bisa menjadi hari-hari yang diwarnai tidak hanya dengan canda tawa dan sukacita, tetapi juga dengan keheningan. Keheningan yang akan membantu kita
dalam menumbuhkan iman kita. Amin. Saudara-saudari, demikianlah INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Saya, Pastor Eltus Mali, atas nama kita semua mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Galuh Arjanto CICM atas pelayanan yang boleh ia persembahkan kepada kita semua melalui renungan INRI hari ini. Semoga Pastor Galuh tetap sehat walafiat, tetap bersemangat dalam tugasnya sebagai seorang misionaris di tanah misi, dan kehadirannya sungguh menjadi tanda kehadiran berkat Tuhan bagi semua yang mengalami kehadiran dan karyanya. Saudara dan saudari, silakan Anda meneruskan permenungan ini kepada sesama anggota keluarga, kepada teman, kepada anggota komunitas dan kerukunan di mana Anda berada. Dan dengan demikian firman Tuhan semakin dinikmati oleh banyak orang, dan semakin banyak orang pula lah menimba inspirasi iman yang berguna untuk hidup yang lebih baik, hidup yang lebih benar di hadapan Tuhan dan sesama. Salam sehat, bebas corona. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.